Jepang tahun 2026 ini, kalian wajib banget nonton ini sampai habis. Kenapa? Karena Jepang lagi besar-besaran bikin aturan baru gara-gara overtourism, dan kalau kalian salah langkah, siap-siap nih dompet kalian itu boncos atau mungkin kalian bisa kena denda. Nah, kita akan bahas tentang kebijakan belanja tax free, transportasi, harga visa, dan lain-lain. So, buat kalian yang mau liburan anti drama, Diana udah bagi update-nya menjadi 2 babak ya guys. Jadi nanti akan ada part 1, itu adalah aturan yang udah berlaku, dan ada part 2, itu adalah aturan krusial yang akan berubah dari Juli ini. So, jangan di skip. Yang pertama itu datang dari kereta cepat Jepang atau yang bisa disebut Shinkansen. Jadi perpindahan kota di Jepang memang itu paling praktis banget pakai yang namanya Shinkansen tadi. Nah, Shinkansen sendiri itu biasanya terbagi menjadi 3 jenis kursi. Yang pertama ada non-reserved seat atau JUSEKI, jadi kalian tuh bisa duduk di tempat kapanpun randomly, jadi cepat-cepat dia dapat gitu di peron-peron khusus. Terus kedua ada reserved seat atau Seiseki, dan ketiga adalah green seat untuk kelas premium. Nah, buat kalian yang datang di periode hari-hari libur panjang seperti yang aku sebutin tadi, jadi non-reserved seat atau JUSEKI itu akan ditiadakan. Nah, maksudnya apa sih? Jadi nanti akan berlaku yaitu hanya 2, reserved seat Seiseki atau green car. Jadi yang untuk kelas premium kayak bisnis kelasnya Shinkansen lah ya. Jadi buat kalian datang itu kalian harus reserve seat lebih dahulu. Jadi nanti pada saat kalian beli tiket itu kalian udah ditentuin tempat duduknya di mana, di peron berapa, nomor berapa, dan lain-lain. Jadi nggak ada itu drama kalian nggak kebagian kursi atau nunggu di peron yang panjang kayak gitu, nggak ada. Guys. Nah, selain itu untuk bagasi besar juga kalian perlu book sebelumnya. Ini free, tapi jika kalian tidak book sebelumnya, asalkan available, kalian bisa bayar $1.000. Jadi ingat ya, kapan sih peak season, dan pastikan kalian bikin seat liburan kalian biar nggak terganggu nih karena kehabisan seat Shinkansen. Nah, buat kalian kehabisan seat Shinkansen gimana? Ya kalian nggak bisa dapat slot atau kalian ikutin jamnya available aja. Jadi baiknya kalian reserve sebelumnya. Next, yang kedua ini adalah denda 10.000 yen jika melintasi jalan pribadi di Gion. Jadi di distrik Gion, tempat yang terkenal banget sama budaya geishanya, sekarang secara resmi nerapin denda sebesar 10.000 yen atau sekitar 1 juta rupiah buat turis yang nekat masuk ke jalan pribadi atau private roads. Nah, kenapa sih peraturannya seketat ini? Soalnya nih, warga lokal di sana itu udah mulai gerah banget sama kelakuan turis yang suka kejar-kejar geisha demi foto, atau yang sering mungkin foto-foto di gang-gang kecil mereka gitu. Nah, akhirnya mereka itu membuatlah sebuah angket, di mana angket itu menjelaskan bahwa banyak klaim-klaim dari warga-warga sekitar Gion gitu. Akhirnya mereka membuat peraturan bahwa jika ada turis yang melewati jalan pribadi di private roads-nya punya mereka itu akan dikenakan 10.000 yen denda. Ya tenang aja, biar kalian nggak boncos alias dengan denda, ada beberapa hal simpel yang harus kalian patuhi. Pertama, jadi kalian itu perhatiin rambu-rambu di setiap gang. Kalau ada tulisan kayak gini nih guys, jadi ada no through fare atau gambar kamera dicoret, mending kalian langsung balik kalian kabur aja. Terus yang kedua, kalau kalian tetap main di jalan umum, jadi sebenarnya jalannya boleh, ada jalan kayak di yang dulu itu kayak Shijo Street, jadi kalian tuh boleh jalan di situ, jadi kalian tetap aja pakai jalan-jalan besar yang nggak ada tangga. Yang ketiga, kalau kalian ketemu geisha atau maiko, jadi secara kebetulan kayak ketemu geisha gitu, jangan difoto guys. Jadi tetap cuma nikmatin aja dari jauh, oh ini yang namanya geisha gitu, supaya kalian nggak kena denda 10.000 yen. Yang ketiga, nah buat anak gunung ayo kumpul. Tapi nih pendakian Gunung Fuji ini sekarang bener-bener memakan biaya 4.000 yen dan harus reserve.
Nah sekarang aturan tuh jelas lebih ketat dan nggak bisa asal datang kayak dulu. Kalian mau naik gunung, yuk ke Gunung Fuji, yuk gas gitu tuh nggak bisa guys. Jadi pemerintah Jepang resmi memperlakukan regulasi baru untuk mengatasi overtourism dan fenomena bullet climbing, yaitu pendaki nekat yang mendaki semalaman tanpa istirahat demi mengejar sunrise, yang sering memicu cedera dan kemacetan jalur. Jadi ada 4 poin yang penting yang kalian harus tahu sebelum kalian berangkat mendaki ke Gunung Fuji. Yang pertama adalah biaya wajibnya itu seperti yang aku sebutin adalah 4.000 yen. Itu nggak ada sumbangan sukarela kayak dulu. Jadi sekarang semua pendaki wajib bayar sekitar 400 ribuan lah ya untuk biaya konservasi. Yang kedua, kalian wajib reservasi. Jadi kalian bisa reservasi online dan bayar duluan lewat situs resmi yaitu Fujisan stripclimb.jp untuk mendapatkan QR code pendakian. Yang ketiga, kuotanya itu dibatasin ya guys. Jadi rute Yoshida yang paling populer itu sekarang dibatasi maksimal 4.000 orang aja per hari. Kalau kuotanya habis, kalian ya nggak bisa naik deh gitu. Jadi kalian yang mau ada rencana buruan deh, amanin slot kalian. Dan yang terakhir adalah gerbang pendakian itu akan ditutup total jam 2 siang sampai jam 3 pagi kecuali buat kalian yang udah nyewa pondok penginapan atau mountain hut di atas gitu guys. Jadi buat kalian yang mau naik ke atas bisa bikin juga pondok penginapannya ya guys. Nah ingat aja nih, musim pendakian Fuji itu benar-benar singkat. Jadi dari awal Juli sampai 10 September aja. Jadi jauh-jauh hari jangan lupa kalian book penginapan, book juga pendakiannya, sampai kalian itu miss dan akhirnya liburan kalian terganggu. Yang keempat itu ada New IC Card Tourism Pasmo. Jadi setelah kartu Pasmo Paspor versi lama itu sempat kemarin dihapusin, jadi pemerintah Jepang resmi meluncurkan kartu transportasi khusus turis baru bernama Tourist Pasmo. Jadi untuk poin-poin penting apa sih kartu baru ini? Jadi aku akan rangkum di sini ya guys. Yang pertama itu adalah desainnya itu khas kanji. Jadi desainnya itu benar-benar estetika. Jadi temanya itu adalah huruf kanji Jepang. Nah seperti inilah tampilannya grafiknya. Ini cocok buat kalian yang mau jadi ini souvenir saat kalian pulang. Terus yang kedua itu tanpa deposit. Jadi kalian nggak perlu bayar biaya deposit lagi sebesar 500 yen. Jadi uang kalian yang kalian masukkan di situ akan menjadi saldo utuh yang bisa kalian pakai. Terus yang ketiga itu adalah masa berlaku kartu ini 28 hari aja sejak pembelian. Dan sisa saldonya ini nggak bisa di-refund. Ini harus kalian note ya guys. Jadi buat kalian yang isi saldo di Pasmo ini, jadi kalian harus isinya pas-pasan supaya saldo kalian itu gak ngebet dan akhirnya nggak bisa di-refund. Nah basically tourism Pasmo ini sama seperti Welcome Suica. Jadi kok kalian tahu ini Welcome Suica sudah keluar. Nah apa sih yang membedakan? Sebenarnya yang membedakan itu hanya desainnya. Jadi tourism Pasmo itu desainnya lebih ke kanji, lebih ke kulit. Nah kalau yang Welcome Suica itu lebih ke warna merah, ada bunga sakuranya. Jadi buat kalian kesibukan, kalian tinggal pilih aja desain mana yang kalian suka. Jangan lupa tulis kolom komentar juga ya guys, kalau kalian lebih suka yang desain Welcome Suica versi sakura atau tourism Pasmo versi kanji. Yang kelima, kalau ke Jepang kalian pasti foto-foto, dan foto-foto butuh HP. Kalian pasti wajib banget bawa powerbank, jangan sampai tengah jalan HP kalian mati. Nah ini adalah aturan baru powerbank di Jepang. Jadi per 24 April 2026, Kementerian Transportasi Jepang resmi mengetapkan aturan membawa powerbank di pesawat. Jadi sekarang maksimumnya adalah 2 powerbank aja. Nah untuk powerbank ini sendiri itu kalian harus simpan di tas kabin kalian. Nah untuk kapasitasnya itu 160 Wh maksimal. Jadi dilarang juga memakai powerbank ini selama penerbangan di dalam pesawat. Jadi kalian nggak boleh nge-charge powerbank itu ke dalam HP kalian selama kalian in flight gitu ya guys ya. Hati-hati kan ini bisa didenda. Jadi
Jadi benar-benar banyak banget kasus powerbank yang meledak belakangan hari ini, makanya banyak juga maskapai yang semakin mengetatkan untuk membawa powerbank hanya 2 buah, terus nggak boleh di-charge dan lain-lain. Benar-benar sekarang ketat banget. Jadi buat kalian yang ke Jepang, jangan lupa kalian perhatiin ya, jangan sampai powerbank kalian disita, jadi kalian nggak punya cadangan powerbank. Yang keenam, buang sampah sembarangan di Jepang, siap-siap kena denda. Nah, buat kalian yang nongkrong di Shibuya Tokyo, sekarang jangan main kepikiran kalian buat buang sampah sembarangan, karena nanti kalian akan didenda 2.000 yen atau setara 200.000 rupiah. Jadi distrik Shibuya resmi memperketat pengawasan dan sudah memberlakukan denda langsung di tempat per 1 Juni 2026 kemarin. Jadi aturan ini yang wajib kalian tahu itu adalah, jadi dendanya itu benar langsung di tempat. Jadi ketika kalian dipergoki, jadi kalian harus bayar denda. Denda ini kalian bisa bayar by cash, by credit card, atau PayPay, Line Pay, dan lain-lain, itu bisa bikin. Dan di sini petugasnya itu juga bisa berbahasa asing gitu. Jadi benar-benar udah disiapin banget memang untuk segala nationality gitu ada. Intinya jargon mereka sekarang adalah if you throw trash, you lose cash. Jadi kantongin dulu sampah kalian sampai ketemu tempat sampah ya guys. Kalian setuju nggak sih dengan ketegasan dari aturan baru yang ada di Shibuya? Nah, tulis kolom komentar. Nah, itu tadi update dari beberapa peraturan, terus ada beberapa perubahan yang ada di Jepang selama dari yang kemarin sampai di Juni 2026. Nah, di next video aku bakal bahas tentang peraturan yang akan dimulai per Juli 2026 dan seterusnya. Jadi stay tune terus di channel ini guys, kita akan upload part 2-nya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian buat tahu jangan sampai liburan kalian boncos ke Jepang. Bye bestie, see you in the next video. Jangan lupa subscribe.